Nah, ini ada perbandingan atau perbedaan diagnosa dari diagnosa keperawatan dan juga diagnosa medis. Nah, untuk diagnosa keperawatan yang pertama berfokus terhadap respon pasien terhadap penyakit gitu ya. Tadi berespon terhadap penyakit atau fisiologi, berespon terhadap tindakan medis, berespon terhadap matu rasional dan juga lingkungan. Ingat ya. Nah, kalau untuk medis itu berfokus terhadap penyembuhan penyakit. Jadi keadaan patologis gitu ya. Nah, berorientasi terhadap kebutuhan hidup, tadi yang saya sebutkan bahwa kalau medis berorientasi terhadap yang patologis ya. Jadi kebutuhan hidup itu kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar fisiologis ya, aman nyaman ya. Kemudian eh, berubah sesuai dengan respon pasien. Nah, kalau untuk yang diagnosa keperawatan itu cenderung berubah-ubah. Karena kemarin ada sifat dari proses keperawatan itu kan dari mulai fleksibel, siklik, ya. Nah, itu kan berubah-ubah terkait dengan bagaimana respon pasien pada saat dilakukan pengkajian. Cenderung tetap dari mulai sakit sampai sembuh. Kalau misalnya pasien ditemukan pasien TB, pasti pengobatan TB 6 bulan. Udah itu aja. Tapi kalau perawat dilihat, oh pasiennya batuk, berdahak, berarti ada bersihan jalan nafas. Batuknya sudah mulai reda, ternyata efek dari obat bisa mual, berarti muncul lagi diagnosa mual muntah gitu ya. Nah, itu ciri khas dari diagnosa keperawatan. Kemudian mengarah kepada fungsi mandiri perawat dalam melaksanakan tindakan keperawatan ya. Nah, kalau yang medis mengarah kepada tindakan medis dan dapat dilakukan ataupun dilimpahkan kepada seorang perawat yang memang perawatnya sudah senior ataupun profesional ya. Nah, jadi kalau untuk diagnosa keperawatan mah itu kan tindakan-tindakan mandiri keperawatan ya. Nah, ini merupakan perbedaan diagnosa medis dan juga keperawatan yang teman-teman harus pahami. Oh, ini bukan ranahnya saya. Jadi teman-teman tahu kode etik dalam keperawatan ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini yaitu format analisa data ya yang tadi saya sebutkan. Jadi teman-teman di sini isi jamnya. Kemudian datanya, tadi hasil pengkajian ini dikelompokkan meliputi data DS atau data subjektif, DO data objektif ya, data subjektif yang dikatakan oleh pasien, misalnya pasien mengeluhkan sesak nafas misalnya. DO-nya apa? Respirasinya 29 kali per menit, saturasi oksigennya 90%, kemudian ada cuping hidung, menggunakan pernafasan mulut, kemudian ada retraksi dinding dada. Penyebabnya apa di sini? Teman-teman lihat nih, buka diagnosanya. Kira-kira di domain respirasi itu ada masalah apa aja? Nah, sebelumnya teman-teman isi dulu tentang penyebabnya apa? Oh iya, ini banyak dahak. Ya udah, berarti di situ hipersekresi jalan nafas. Diagnosanya apa? Bersihan jalan nafas tidak efektif. Tadi dalam menegakkan diagnosa itu ada dua bagian ya, ada deskriptor dan fokus indikator. Nah, deskriptornya apa? Tidak efektif. Kemudian fokus permasalahannya ada di mana? Ada di bersihan jalan nafas ya. Berapa Pak diagnosa minimal? Tidak ada diagnosa minimal. Diagnosa yang ditegakkan sesuai dengan eh, gangguan yang dialami oleh pasien gitu ya. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perawat itu harus merujuk kepada penyelesaian masalah yang ada di diagnosa keperawatan ya. Nah, ini format analisis data. Nanti kita akan latihan untuk mengisi format latihan analisis data ini ya. Oke, nah di sini saya sering banyak menemukan kesalahan-kesalahan dalam menegakkan diagnosis keperawatan. Yang pertama tentang kesalahan dalam mengumpulkan data. Nah, ketika teman-teman salah dalam mengumpulkan data, akan kesulitan pada saat mengkelompokkan data, menginterpretasikan data. Karena tahap awal, tadi kan ada 3 tahap ya dalam menegakkan diagnosis itu ya. Dari tahap pengumpulan data, teman-teman akan kesulitan dalam mengelompokkan data. Kemudian,
Yang selanjutnya yaitu kesalahan dalam interpretasi dan juga analisis data. Nah, dalam interpretasi ternyata teman-teman juga nggak paham ini datanya itu normal atau enggak ya. Nah, itu juga akan kesulitan ya. Kesalahan dalam pengelompokan data sampai dengan kesalahan dalam penegakan diagnosis ya. Nah, teman-teman, jadi yang harus dipahami yaitu mana diagnosa yang memang aktual, potensial, sampai risiko. Teman-teman harus paham dulu. Kemudian setelah itu teman-teman cara penulisannya. Cara menulisannya tekniknya menggunakan tupat atau tripat gitu ya. Tadi ketika teman-teman menemukan diagnosa yang aktual berarti menggunakan teknik tripat. Kalau yang potensial ataupun yang resiko ataupun yang promosi kesehatan berarti teman-teman menggunakan tupat ya, hanya dua bagian ya. Dibuktikan dengan atau ditandai dengan ya. Oke, itu kemudian selanjutnya. Oke, terima kasih. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh teman-teman nanti dituliskan di WA ya. Kemudian nanti boleh ditanyakan ke saya. Kemudian setelah itu nanti kita akan diskusikan. Oke. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika pada saat menjelaskan ada kekeliruan ataupun kesalahan. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Nanti kita akan diskusi lagi di pertemuan berikutnya. Kita berdiskusi dan juga belajar bagaimana cara memasukkan diagnosis keperawatan ya ke dalam format diagnosis keperawatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.